Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai everybody, terima kasih yang sudah nonton dan masih setia dengan channel aku. Hari ini kita bacakan untuk situasi maskulin. Insya Allah ini bisa resonate dan membantu kita semua, terutama dengan maskulin ya, dan juga karmik. Insya Allah ini bisa mengikis energi negatif ya. Kita langsung baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Oke, jangan percaya tarotnya 100% karena tarot bukan Tuhan. Jadi bijak dalam menonton tarot aku. Gunakan dengan baik energi tarot yang aku tebar ya, di setiap readingan aku. Insya Allah energi spiritualnya bisa membantu kalian, termasuk diri aku juga ya. Ini sebagai payung saja sebelum hujan, jadi jangan dipaksakan untuk terjadi hari ini ya. Insya Allah 90% aku minta ke Allah menjadi nyata. Kita langsung situasi maskulin. The Tower. Wow. Oke. Oke. Maskulin, kamu ada The Tower, Queen of Swords, Ten of Pentacles, Two of Pentacles, Ten of Wands, and the Page of Wands, Page of Pentacles. Oke. Untuk maskulin, kamu ragu meninggalkan dan berat meninggalkan feminim, tapi juga ragu untuk meninggalkan orang barumu, tapi juga berat rasanya mencapai masa depan kamu yang lebih baik dengan orang baru ini. Ya. Karena kamu udah melihat feminim lebih percaya diri, lebih fokus memperbaiki kehancuran hidupnya dengan cara ya fokus dalam keluarga, terutama masalah keuangan. Walaupun sulit rasanya, berat tanggung jawabnya, terutama tentang pengeluaran ya dan pemasukan. Tapi feminim di sini coba bangkit, optimis kalau bisa memulai kehidupan baru yang lebih baik lagi. Ini yang difikirkan oleh feminim. Sedangkan oleh maskulin ini lagi bimbang. Ya. Lagi bimbang antara meneruskan ya atau melepaskan, dua-duanya. Salah satu dari kalian. Karena maskulin ini berat banget mencapai masa depannya ini karena ada suatu kehancuran yang dirasakan atau yang diberikan kepada feminim ya dari si maskulin dan karmik. Makanya sulit mencapai bahagianya lagi.
berharap ada suatu kebahagiaan ya, tapi banyak sekali konflik batin dalam dirinya maskulin ya. Dan aku ngelihatnya memang ya maskulin harus belajar menyembuhkan dirinya dia dulu ya. Salah satunya ya meninggalkan dua-duanya. Salah satunya ini feeling aku ya, yaitu menyembuhkan dirinya atau kembali kepada pasangan sah, perbaiki walaupun berat dan sulit bahkan tertekan ya, untuk menjalani kehidupan yang baru yang penuh dengan drama, penuh dengan kehancuran. Maskulin mencoba ingin merangkul semuanya, tapi kayaknya berat banget ya langkah kehidupannya untuk ke depan, apalagi dimulai dari nol lagi kehidupannya. Dan ini membuat dia tertekan, terutama masalah keuangan ya. Feminim di sini juga sudah memutuskan ya, kalau mau pisah silakan, asalkan harta dibagi rata. Hartanya dibagi rata, terutama untuk anak-anak ya di sini. Kita lihat. Oke, di sini ada Three of Swords, Six of Pentacles, the King of Swords, the Empress, the Queen of Wands, the Lover, and the Two of Swords. Sebenarnya situasinya maskulin ini udah hancur ya, udah berantakan, udah nggak jelas juga gitu ya dengan orang barunya. Dan maskulin ya rencananya mau kembali lagi sama feminim, tapi keblok ya oleh semesta. Salah satunya ya karena ada orang baru ini, keblok. Ya, Allah dan alam semesta belum mengizinkan kalian untuk bersatu. Salah satunya karena maskulin harus menjalani perjalanan karmanya dengan orang barunya, mau gak mau ya. Jadi apa yang sudah dilakukan ke feminim membuat feminim sulit dalam melangkah menuju masa depan, dan feminim menerima, bahkan
mencoba untuk tegar, membawa semua tanggung jawabnya ya untuk masa depannya dengan cara menjalankan ritual spiritualnya dan menebar kebaikan walaupun sulit ya, walaupun berat banget, terutama dalam keadaan ya keuangan lagi nipis misalnya, tetap dilakukan tentang ya bersedekah gitu. Ini yang membuat semesta belum menyetujui atau restukan maskulin kembali dulu dengan feminim. Ya. Maskulin mengalami kehancuran, luka hati, luka batin, bahkan juga kepurukan ya karena adanya triparti, bahkan dia merasa menjadi korban karena dia melihat ya feminim sekarang sudah mampu menstabilkan karmanya ya, walaupun sulit, berat tanggung jawabnya, mencoba mencintai dirinya dia sendiri ya, bahkan mencoba belajar mencintai orang baru untuk feminimnya. Dan maskulin merasa terzolimi ya. Dan ini dua-duanya saling terluka sih ya, maskulinnya feminim ya, saling terluka. Maskulinnya keras kepala, angkuh, sedangkan feminim sini penuh dengan ketegasan dan memberikan batasan, menjujurkan tentang hatinya yang luka, yang tersiksa ya. Dan ya feminim coba untuk mengutarakan perasaannya karena terulang terus ya, yang ada tripartinya gitu loh, terulang terus nih hubungan ya dari tripartinya. Dan kamu sudah coba untuk memaafkan kelakuannya maskulin berulang kali, dan ini membuat ya perjalanan spiritualnya kamu juga keblok ya, karena mau gak mau kalau dia balik ke kamu ya kamu harus fokus ke dia, mau tidak mau gitu ya, pasti memikirkan dia juga dan dia terkoneksi dengan energinya. Salah satunya kenapa terkoneksi ya, dia memberikan nafkah ke kamu, jadi kamu mau makan rezekinya ya, itu menjadi penyebab utama juga ya, terkoneksi lagi. Dan dia merasa memiliki kamu, dia merasa menguasai kamu, dia coba untuk menggagalkan dan mengacaukan, membuat kamu tidak fokus dalam perjalanan spiritualnya kamu. Karena dia merasakan ya kamu akan penuh dengan kesuksesan, terutama akan hadirnya orang baru nantinya. Dan maskulin di sini merasa terbebani ya, tertekan, merasa menjadi korban. Padahal yang menjadi korban adalah feminim ya secara logikanya gitu. Tapi feminim coba untuk menerima ya, menerima seberat apapun ujian ini ya, kalau memang ini udah takdirnya ya sudah. Bahkan feminim di sini juga mencoba membawa seluruh luka hati ini menjadi pembelajaran feminim ya tentang perjalanan twin flames. Dan aku ngeliat memang feminim sebagian masih ada yang belum siap menerima orang baru ya, tapi mencoba menghadapi dan memulai kehidupan baru dari nol lagi ya. Sebagian ada yang mencoba belajar mencintai orang baru walaupun berat rasanya ya, karena ya feminim merasa dihancurkan, dikhianati, dibohongi ya. Tapi semua ini adalah memang sudah jalannya Tuhan ya, ujian. Feminim sini sudah memikirkan gimana caranya sukseskan terus karma kamu menjadi karma baik ke depannya,
dan ada kesuksesan dari hasil penyembuhan kamu secara spiritual. Sebagian dari feminim ini insya Allah apa yang dicita-citakan akan berhasil, asalkan kamu tetap memperbaiki ya tentang drama, terutama ego kamu. Salah satunya jangan merasa cukup puas atau cepat puas dari hasil yang sudah kamu kerjakan secara spiritual, ataupun melihat misalnya kehancuran maskulin dengan karmik, ya kamu jangan merasa puas ya, karena itu adalah hal kesombongan, apalagi tentang kehancuran orang lain. Walaupun dia jahat sama kita ya feminim, tapi jangan terlalu berlebihan untuk bangga. Ini saran aku tentang kehancuran mereka ya. Jadi kamu harus fokus dengan karmamu sendiri, sukseskan lagi, kuatkan diri kamu meraih keberhasilan, terutama karir. Sebagian feminim ada yang mau dapat jabatan ya, atau cita-cita doanya akan terkabul, asalkan yang aku bilang tadi ya, fokus dengan karmamu sendiri ya. Jadi jangan ya, ibaratnya jangan menghina terlalu berlebihan juga. Ingat ya, mereka manusia, kita manusia, dan roda itu berputar ya. Bisa saat ini ya kita masih baik-baik saja, tapi kita nggak tahu ke depannya ya. Dan begitupun dia juga sama. Bisa saja saat ini mereka tidak baik, ke depannya mereka akan baik. Who knows? Hanya Tuhan yang tahu. Salah satunya cara untuk bisa menghalangi hal itu adalah belajar fokus tentang pembenahan diri, terutama karma kita sendiri. Ya, fokuskan hal itu. Kuatkan diri dan terus tertuju dengan tujuan hidup kamu, untuk apa dan untuk di mana, mau di dunia kah atau di akhirat. Ya. Maskulin akan mengalami kehancuran, iya, karena itu sudah jalannya. Tapi bukan berarti kita menjadi sombong, menjadi angkuh ya, dan mengeluarkan kata-kata ya maaf ya, hina segala macam ya, apalagi mengatakan kata mata satu gitu ya. Aku nggak menyebut karena itu hanya menguatkan ya, ini kata orang tuaku, kalau mau menyebutkan si D itu dengan mata satu, one eyes ya. Jangan mengatakan seseorang dengan mudah ya dia itu kafir atau si mata satu ya, jangan. Karena hanya Allah yang berhak mengembalikan atau tidaknya karakter seseorang ya, kehidupan seseorang. Berdoa aja yang baik-baik ya, terutama untuk karma kita sendiri, karena itu akan berbalik kepada diri kita. Apalagi kalau orang tersebut misalnya tidak salah dengan kita ya, kita jangan senang dengan kesusahannya mereka gitu. Ini saran aku. Feminim, kamu harus fokus dengan yang sudah kamu lakukan rutinitas, terutama dalam masalah kejujuran di sebuah pekerjaan, dan kamu harus fokus menekuni segala sesuatunya dengan adil dan bagi rezeki selalu, jangan pernah putus. Karena maskulin di sini coba untuk bisa komunikasi lagi sama kamu ya, ingin mengganggu atau membuat kamu galau ya tentang perasaan diri kamu, terutama yang sudah mempunyai pasangan baru ya. Jangan sampai terkecoh. Dan memang perjalanan awakening spiritual itu tidak mudah, ujiannya luar biasa. Semakin kita mau naik kelas, semakin ujiannya akan luar biasa. Ya kan, ini adalah perjalanan twin flames ya, kembali pada diri sendiri dan juga kepada Tuhan dan juga kepada pasangan ya yang sejalan. Oke, kita lihat lagi dengan clarify-nya The Tower. Ingat ya feminim, jangan mudah puas
apalagi melihat kehancuran orang lain walaupun dia jahat dengan kita, ya. Ya, kalau ada kepuasan boleh-boleh saja, mungkin kamu merasa terzolimi, silahkan. Tapi jangan terlalu berlebihan. Berlebihan itu tidak baik, terutama dalam hal yang buruk, ya. Ini saran aku. Diterima syukur, nggak diterima nggak apa-apa. Karena semua perjalanan hidup nggak bisa langsung baik, ya. Kalau untuk berbuat kejahatan bisa langsung cepat, ya. Tapi kalau untuk berbuat baik itu butuh waktu sangat panjang. Walaupun sudah pembuktian, tetap aja setan akan mengganggu, menggoda, menghancurkan dengan cara apapun, ya. Kita lihat dengan the high priestess-nya, the tower, ada the high priestess. Itu sword, wow, feminim, kamu memang focusing perbaiki karma, ya. Kamu memang lagi fokus perbaikan karma. Dan semua memang butuh waktu, ya, feminim. Kamu udah siap dengan resikonya, aku ngelihat. Jadi memang kamu nggak main-main lagi, ingin bangkit kehidupan kamu yang lebih baik. Semuanya memang butuh perjuangan, butuh pengorbanan, terutama dalam kehidupan kamu sendiri. Jadi kayak, ya, kamu sudah mengambil keputusan ingin benahin diri, ya udah, kamu nekat, ya. Kenapa ini ada kehancuran? Karena ini ada doanya karmik yang kehalang, ya. Salah satunya oleh semesta. Jadi tadinya kan mau ngiket si maskulin hingga bisa 8 tahun atau bisa, ya, ibaratnya 7 turunan gitu, ya. Tapi ini kehalang oleh semesta, ya. Dan karmik ini tersiksa setiap malam, ya, dari doa buruknya dia. Salah satunya menghancurkan hubungan sah, ya, salah satunya. Karena itu adalah kerja yang paling hebat adalah jin dasim, ya, kalau nggak salah, ya. Ya, kerja yang paling hebat, menghancurkan rumah tangga seseorang atau hubungan seseorang yang ingin menikah. Kita lihat Two of Pentacles-nya. Oke. Sebagian dari feminim ada yang ragu untuk rujuk dengan maskulin. Salah satunya, ya, karena dikhianati, diduakan secara finansial, secara fisik. Makanya sulit banget menerima. Wow. Ya, Four of Cups. The Lovers. Okay. Maskulin kecewa itu sudah pasti dalam hidup, apalagi setelah menyakiti, ya, karma akan berjalan, roda berputar. Dan aku ngeliat memang maskulin ini ragu dengan pilihannya sekarang, terutama yang secara fisik ternyata membosankan, ya, karena penuh dengan kebohongan, penuh dengan kepalsuan dan saling menduakan, ya.
Maskulin, kamu berat melepaskan dua-duanya. Pada akhirnya kamu terluka sendiri ya, tersiksa. The Page of Pentacles and the Ace of Cups and the Three of Swords. Kamu ingin menguasai semuanya ini. Ujung ceritanya kamu terluka sendiri, tersakiti. Feminim ragu balik ke kamu. Udah merasa hancur, mencoba berlaku adil, berlaku jujur sama kamu tentang perasaannya, tapi kamu acuhkan, kamu cuekin karena fisik ya yang selalu dekat dengan kamu. Ternyata ya kehidupan kamu dengan orang baru ini penuh dengan luka, lebih parah. Kamu dihantui rasa bersalah terus ya, maskulin. Walaupun kamu berjalan dengan orang baru, ya meraih masa depan kamu, tapi masa depan kamu ini sebenarnya semu. Ya, semu. Perjalanannya penuh dengan drama, penuh dengan ilmu hitam juga, tipu daya, ya, penuh dengan kebohongan, kemunafikan. Kita lihat Three of Swords-nya. Oke. The Judgment. Nah, ini adalah karma ya, maskulin. Kamu nggak bisa ngelak lagi ya. Kamu harus ya belajar merasakan. Sorry to say ya, DM. The Judgment and the Ten of Swords and the Six of Pentacles. Ini jelas banget karma yang harus kamu terima dari kisah masa lalu, bisa 6 bulan yang lalu atau 6 tahun yang lalu terjadi, atau baru terjadi jalan 6 bulan dan 6 tahun sekarang. Ya. Dan itu bisa terjadi yang akan datang nantinya, jadi hati-hati maskulin. Ya. Perhatikan niatnya langkah kamu. Ya. Ini sulit banget ya. Berat banget rasanya bayar karma. Pengen kembali ke feminim juga kayaknya kok sulit banget, karena banyak sekali tanggung jawab yang harus kamu serahkan, kamu berikan ya. So maskulin, ya kamu jangan merasa menjadi korban juga ketika feminim ngeblok koneksi ini. Karena ketika feminim ngeblok koneksinya, ya pintu karma sedang terbuka untuk kamu. Ya. Dan ya masa depan kamu dengan orang baru ini juga akan keblok. Karena feminimnya coba untuk ngeblok koneksi twin flames-nya. Ya. Buat apa? Buat penyembuhan. Ya, penyembuhan. Penyembuhan diri, mencintai dirinya dia sendiri dan mencintai Tuhan pastinya dalam perjalanan spiritual. Ya. Ini adalah karma kamu sendiri ya, maskulin dan karmik. Jadi kamu akan merasakan atau ya menikmati karma buruk kamu itu melalui karmik. Ya. Estafet soalnya. Oke, aku lihat yang mana dulu nih. The Queen of Wands.
Ya, sebagian dari feminim ada yang memaafkannya maskulin karena anak ya, demi anak. Tapi stuck untuk bahagia lagi, stuck itu energinya udah kurang bagus ya. Karena maskulinnya juga masih berbagi kehidupan dengan orang lain. Ya, kecewa. Walaupun memaafkan tapi kecewa ya si feminimnya. Aku akan coba untuk melihat Two of Swords-nya. The Queen of Pentacles in reverse. Kalau aku lihat kenapa dia blok, feminim ngeblok koneksinya Twin Flames, salah satunya adalah ingin mencintai dirinya dia sendiri dan mengenal Tuhan, dan obsesi untuk meraih keinginannya feminim sekarang yang selama ini tertunda ya. Jadi cita-citanya feminim ini ingin diraih oleh feminim. Tuh, selama ini kan dia fokus doain kamu dan dia kecewa. Feminim tuh kecewa sama kamu, makanya dia ngeblok dulu doanya ke kamu. Dia lebih fokus doakan tentang masa depannya dia sendiri, tentang kenyataan hidup. Apa yang dia inginkan selama ini kan kehalang. Sekarang dia pengen buktikan. Tuh ya. Dia pengen buktikan kalau dia mampu berdiri tanpa kamu, kalau dia mampu hidup sukses. Wow, Ace of Swords feminim, kamu diampit dengan Ace of Swords and the Ace of Wands. Keep going ya. Focusing dengan tujuan hidup kamu melalui energi spiritual yang kamu pelajari, yang kamu miliki. Jangan sampai lepas. Harus tunjukkan kalau kamu mampu berdiri dengan talentanya kamu sendiri dari Tuhan. Ya. Wow, ada kesuksesan ya. Fokus ya, feminim ya. Oke. Energinya bagus feminim. Oke, kita lihat dengan ininya ya, oracle-nya. Allah. Guys, bantu jangan skip iklan ya. Insya Allah hasilnya buat pakan kucing rescue. Ya, setidaknya kalian sedekah ya dengan iklan-iklannya. Insya Allah ini berkah dan Allah ganti 70.000 kali lipat ya dari apa yang kalian lakukan di channel aku. White Angel, Ascensor Spirit, connect to your lineage, a family wound or the pattern can be healed now. Maskulin, kamu harus kembali lagi koneksi kepada keluarga kamu, terutama leluhur-leluhur kamu ya, untuk meminta bantuan menyembuhkan kamu juga gitu loh. Karena yang kamu butuhkan adalah ya ibaratnya ilmu putih, bukan ilmu hitamnya, yaitu tujuan hidupnya ya. Mempunyai ilmu kalau tujuan hidupnya buruk, ya tetap aja itu akan menjadi ilmu hitam. Jadi maskulin harus belajar memiliki niat baik ya, dengan cara yang baik. Kamu harus komunikasi lagi dengan keluarga ya, koneksi lagi dengan keluarga. Paul the Venetians, experience grace. Share you give with the grace, wave of inspiration and love are coming to you. Kamu harus belajar dari pengalaman ya. Harus belajar tentang pengalaman hidup kamu itu, atau pengalaman kehidupan orang lain menjadikan inspirasi dalam kehidupan kamu, agar cinta kasih itu akan menuju ke kamu. Kamu belajar dari kehidupan orang lain tuh, mau yang baik dan buruknya itu semua tergantung kamunya. Kamu mau ambil kebaikannya dan kamu lakukan, itu akan menjadi cinta kasih dan kesuksesan buat kamu. Begitupun sebaliknya. Ya, pelajaran, pengalaman, ya. Awakening Prince. Oke.
The universe is with you. Wear a cloak of protection and love. Okay. Chernun's life force express your driving passion, sensual and sexual power in a Christ. Life force ini adalah ya kehidupan ya, hukuman. Kamu kalau bisa untuk ekspresikan perjalanan hidup kamu itu, usahakan jangan dengan energi nafsu ya, terutama nafsu birahi. Dan ini adalah pembayaran karma ya, awakening spiritual. Kamu harus yakin gitu loh, kalau Tuhan bersama kamu, selama kamu ya ada niatan untuk perbaikan diri ya. Untuk diri kamu aja gitu loh. Bukan untuk orang lain deh, untuk diri kamu aja. Perbaikannya terutama terhadap Tuhan, niatnya kamu dilahirkan dalam hidup, dalam dunia ini apa ya. Dan kamu harus bisa koneksi dengan ya keluarga kamu, terutama yang memahami tentang spiritual. Itu bisa membantu kamu ya, inspirasikan kamu juga. Okay. Protections. No, why the postpone, pause, say no. Kamu terkadang gak mau belajar sih dari pengalaman orang juga. Ya, keras kepala. Hati-hati ya, maskulin. Kamu gak ada perlindungan yang baik, yang tepat ya buat kamu. Ini semuanya tertutup ini. Kalaupun kamu mau dibuka ya kamu harus menerima kenyataan salah satunya. Dan mencoba perbaiki koneksi kamu dengan Tuhan, dengan keluarga kamu ya. Ya kalau kamu mau mengembalikan kekuatan kamu adalah perbaiki koneksi kamu dengan keluarga dulu deh. Itu salah satu jalannya ya, karena keluarga itu pintu pertama ya. Kalau kitanya dengan keluarga baik, apalagi kalau dia yang nggak baik ya kita cukup mendoakan saja kebaikan untuk mereka. Karena aku lihat di sini maskulin ya nggak ada perlindungan yang kuat ya. Jadi semuanya hanya menunggu waktu tentang ya karmanya akan datang. Harus nerima ya, belajar tentang pengalaman orang lain tuh jangan dianggap enteng gitu. To soul family, calling your tribe, you don't have to do it alone. Ya kamu harusnya lebih mendekati keluarga. Kalau keluarga itu tidak baik dengan kamu, ya kamu perbaiki diri, lindungin diri kamu. Ya, dan di sini kamu harus menerima tentang ujian, kenyataan hidup gitu ya. Dan ya kamu harus bisa lakukan hal itu dengan banyak orang. Kalau banyak orang ini contohnya gini, kamu nggak bisa perbaiki karma kamu dengan keluarga kamu karena ada salah satu keluarga kamu nggak baik dengan kamu. Ya udah, dengan orang lain lakukanlah gitu ya. Berbagi, ibaratnya berbagi rezekinya dengan orang lain. Cari yang benar-benar amanah, yang benar-benar membutuhkan, dan mendoakan kamu yang positif ya. Inner temple divisions, tune in the portal of your heart and take a break. Maskulin, kamu harus ngambil waktu untuk istirahat dulu ya, dan lakukan banyakin ibadah, terutama ke tempat para leluhur ya, kalau bisa dengan energi yang positif ya, agar kamu bisa mendapatkan karma baik lagi di sini. Oke, aku harap ini bisa resonate buat kita semua. Ya maskulin, kamu harus banyak belajar dari pengalaman orang lain dan jangan anggap enteng tentang pengalaman orang lain. Ya, terutama yang sudah melakukan awakening spiritual, karena itu nggak mudah perjalanannya ya, dan sudah membuktikan dengan hasilnya dari
awakening spiritualnya bisa membantu banyak orang. Jadi jangan dianggap enteng ya, karena itu sebagai salah satu keamanan atau perlindungan ya untuk diri dan keluarga dari serangan apapun ya, karena cara awakening spiritual itu kan harus rela dan ikhlas dalam menerima ujian ya, entah itu dari saudara, teman, ataupun pasangan. Oke, so aku harap ini bisa resonate dan membuat kita belajar lebih bijak dan menghargai tentang perjalanan seseorang, terutama yang sudah berhasil dalam awakening spiritualnya. Okay, thank you so much for anybody and take care of you guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.